warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Bobot, hanya ada di Pat Sekawan Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri pabrik angker yang berada di tengah hutan. Cerita ini sangatlah seru dan menegangkan. Dan ingat, jangan menonton sendiri bila kalian tidak kuat. Yuk, jangan dilama-lamakan lagi. Tetap pantengin di channelnya Pat Sekawan Channel. Pada hari Senin pagi seperti biasa, saya bertugas di daerah kawasan. Dan saya pun sudah bekerja selama 15 tahun di kawasan tersebut. Dan tiba-tiba sesudah 15 tahun tersebut, perusahaan kami membuat pabrik baru yang berada tengah hutan. Memang secara di sore, di pagi hari terlihat sangatlah indah dan menawan, enak dipandang mata. Dan akan tetapi kalau di malam hari sangatlah mencekam. Tutur sapa warga setempat, pabrik itu dulunya bekas pabrik tebu yang diolah oleh Belanda. Namun seiringnya waktu, pabrik tersebut pun dibeli oleh perusahaan kami untuk memperluas usahanya si bos. Dan yang kerjanya pun warga setempat di sana. Dan tiba-tiba pada sore hari saya pun dipanggil oleh atasan saya yang bernama Boy. Lalu saya ditawari untuk berjaga di sana dengan alasan security senior hanyalah kamu di sini, dan di sana pun sebenarnya sudah menerima, dan tetapi belum pada tahu bagaimana bikin laporan dan bikin situasi di tempat itu semakin aman. Hanyalah Hendro yang tahu di daerah kawasan tersebut. Pak Cipluk, tolong dong panggilin Bang Hendro, Pak Hendro yang lagi jaga di depan pos 1 dulu merapat ke saya. Ada urusan penting yang akan saya sampaikan kepada Pak Hendro. Baik Pak Boy, akan saya kontak dulu beliau, suruh menghadap Bapak. Monitor, pos 1 monitor. 86 kan?
Masuk. Ada apa dan perintah? Pak Hendro dipanggil oleh Pak Boy di ruangannya. Tolong Pak Hendro menghadap ruangan Pak Boy, akan ada pembahasan penting untuk Bapak. Dipersilakan. Siap dan 8 Tak lama lagi Bang Mandor pun langsung menghadap Bang Boy. 20 menit ke depan dari pos 1 ke ruangan Pak Boy hanyalah 20 menit. Dan sampailah di ruangan Pak Boy. Izin menghadap Pak. Silakan masuk. Pak Hendro, silakan duduk. Ada perintah Pak buat saya. Gini Pak Boy nih. Jadi perusahaan kan bikin anak cabang yang berada di daerah Jawa Tengah. Memang lokasinya di tengah hutan. Berhubung di sana belum ada yang seniornya, dan Bang Boy pun, Pak Hendro pun kalau bisa langsung merapat ke daerah tersebut ya Pak. Apakah Bapak siap? Siap Pak, laksanakan sesuai SOP saya. Kalau begitu. Dan gaji Pak Boy Pak Hendro pun akan saya naikkan 50%. Yang tadinya di angka 4,5 akan saya naikkan jadi 45.000. Bagaimana Pak? Bapak mau? Siapa? Laksanakan sesuai SOP. Baik, kalau begitu besok pagi-pagi Pak Boy berangkat ke sana. Akan saya antar Pak Boy ke sana, oke? Siapa? Laksanakan. Pagi pun datang menyingsing. Semangat pagi menyelimuti Pak Boy, menyelimuti Bang Mandor, Pak Hendro. Pak Hendro adalah seorang duda yang belum mempunyai keluarga. Dan Pak Boy pun bersiap berangkat ke perusahaan menghadap Pak Boy. Dan mau tidak mau Hendro pun menerima tugas tersebut. Pak Hendro, Bapak Pak Hendro sudah siap mengawasi barang-barang Pak Hendro untuk berangkat sekarang? Siapa? Saya sudah siap. Ayo masuk Pak. Siapa? Laksanakan. Dan tolong ya Pak Hendro, nanti di sana atur junior-junior Pak Hendro, karena mereka belum tahu cara-cara security di sana. Ada berapa pos kira-kira Pak? Ada 3, pos 1 dan pos 3. Luasnya pun 0,5 hektaran Pak di sana. Operasional untuk kontrol pun ada Pak. Dikasih 1 buah motor untuk keliling mengontrol Pak. Siap kalau gitu Pak Boy. Kenapa? 3 jam berlalu dari pabrik yang lama
menuju pabrik yang baru. Dan sampailah mereka di pabrik yang baru. Tempatnya memang indah di sana. Lalu Pak Hendro pun bergurau dengan Bang Boy, atasannya tersebut. Wah Pak, kawasan ini sangat asri sekali ya Pak dengan alamnya. Bikin betah kalau cuaca dan situasinya begini Pak. Iya dong Pak Hendro. Pak Hendro sekarang dikasih sama saya jabatannya sebagai Danru ya Pak Hendro. Siapa laksanakan. Dan sekarang ayo kita masuk menemui manajer yang ada di perusahaan tersebut. Pak Jahe? Iya Pak, ini security senior yang ada di perusahaan lama kita untuk mengatur security baru yang ada di sini Pak. Silakan Pak masuk. Dan lalu Pak Jahe pun langsung berbincang di sana dengan Pak Boy dan Pak Hendro tugas-tugas tersebut, dan bergegas menemui sapam-sapam yang baru yang berada di sana. Salam kenal bapak-bapak semua. Perkenalkan, nama saya Hendro dari perusahaan yang lama. Siap dan. Selamat bekerja dan kami akan siap melaksanakan perintah dan tugas dari komandan. Terima kasih. Silakan duduk kembali dan bergegas kontrol ke belakang, dan kalau ada apa-apa telepon hubungi dengan perangkat ini. Siap dan laksanakan perintah. Sesudah tersebut memberikan tugas kepada junior-juniornya, Bang Manor pun duduk di pos 1 dan yang lain di pos 2 dan di pos 3. Yang lainnya keliling ke dalam pabrik. Memang suasana tersebut di situ belum terasa adanya mistis tersebut. Tetapi Pak Boy sebenarnya hanya tersenyum manis, sinis melihat tersebut, karena memang di pabrik tersebut sangatlah angker. Karena dulunya bekas pabrik tebu yang diolah oleh Belanda dengan ratusan tahun. Maghrib pun menjelang malam. Malam pun tiba. Azan maghrib terdengar dari perkampungan. Suasana dingin dan sunyi mulai menyelimuti badan. Gak lama kemudian dari bos 3 yang berada di dalam, yang bernama Wandi. Ketika Pak Wandi mengontrol ke dalam pabrik, seperti biasa patroli,
dari gedung 1 dan gedung 2 dan gedung 3 seperti biasa tidak menemukan apa-apa. Namun yang anehnya di gedung 6 tersebut ada bunyi mesin yang masih hidup. Padahal di gedung tersebut sudah tidak ada apa-apa. Lalu Pak Wandi pun bergegas mengontrol ruangan mesin yang berbunyi tersebut. Lah kok mesinnya bunyi sih? Padahal sudah nggak ada apa-apa ya. Ada orang nggak ada apa. Jangan-jangan ini hantu nih. Padahal ini takut, tapi dikarenakan tugas ya, apa boleh buatlah. Saya memperberanikan diri untuk melihatnya. Aduh, ada-ada aja. Pak Wandi pun lalu menyamparkan mesin tersebut dan tidak ada apa-apa, dan meninggalkan. Baru beberapa langkah kemudian mesin tersebut pun berbunyi kembali, seolah makhluk tersebut mempermainkan perasaan Pak Wandi. Lah kok bunyi lagi? Wah bener ini hantu nih. Hantu. Lalu Pak Wandi pun lari tunggang langgang langsung kembali ke pos. Dia berjaga di pos 3. Lalu dia termenung dan membuat secangkir kopi yang sudah disediakan dan membakar satu buah rokok untuk menenangkan dirinya. Setelah berselang beberapa menit kemudian, Pak Wandi pun melapor kepada Pak Hendro yang lagi berjaga di pos 1. Lapor nih Dan. Aduh banyak kejadian aneh nih Dan di pabrik kita ini. Lah emang ada apa Pak Wandi? Ini saya kan tadi keliling di dalam pabrik ke gedung 1, gedung 2 dan gedung 3. Akan tetapi ada bunyi mesin bunyi sendiri Pak. Padahal udah nggak ada orang yang saya samperin lah, takutnya ada yang konslet atau apa gitu. Iya bagus. Terus ya tetapi setelah saya samperin itu nggak ada apa-apa Pak. Ketika saya melangkah balik lagi itu bunyi lagi Pak. Seakan makhluk tersebut menjahili saya gitu. Udah Pak, itu hal biasa kalau sudah di pabrik untuk menguji adrenalin kita. Sabar aja Pak, tenang. Selalu kalau ada apa-apa lapor ke saya aja Pak. Hal-hal yang begitu itu jangan terlalu dihayati. Siap dan laksanakan. Pak Hendro berhasil menenangkan Pak Wandi yang lagi ketakutan. Dan lalu Pak Hendro pun termenung di dalam hatinya. Aduh, sudah kuduga pabrik ini nggak beres. Tapi biarkan sajalah dulu. Pengen tahu kelanjutan dan situasi yang berada di pabrik ini.
jangan sampai bos tahu kalau ada apa-apa di sini, kecuali memang genting-genting banget. Udahlah, aku ngopi dulu nih, biar segar kembali. Lalu Pak Hendro pun berduduk santai lagi dan berjaga di daerah pos 1. Dan bertenang kembali, dan mulailah di pos 2 yang berkeliling mengelilingi pabrik tersebut. Dan tak selang beberapa menit kemudian, motor Pak Heru pun mati di tengah-tengah pabrik tersebut. Alah, kok mati ya? Dan bau kemenyan pun mulai menusuk hidung Pak Heru. Baik, nantikan episode part 2 hanya ada di Pat Sekawan Channel. Kelanjutan cerita ini. Bagi kalian, untuk para subscriber Pat Sekawan Channel yang sudah menonton di setiap konten-konten kami, silakan di-like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, bagja walia, dan merdeka.